Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat siang. Salam sehat, salam bahagia, salam perbendaharaan. Bagaimana Bapak Ibu, kabarnya semuanya? Di tengah perubahan cuaca yang tak menentu sekitar kota Lok Sumawe, Aceh Utara, dan Biren ini, kami doakan Bapak Ibu semua dalam kesehatan yang baik selalu. Baiklah Bapak Ibu, perkenalkan saya Hadid Fadlilah, pelaksana seksi MSKI KPPN Lok Sumawe. Pada kesempatan ini saya ingin sedikit membagikan tutorial kepada Bapak Ibu terkait adanya launching aplikasi terbaru, yaitu aplikasi gaji PPNPN, yang mana pada aplikasi ini akan digunakan untuk pembayaran gaji PPNPN mulai tahun 2022. Baik Bapak Ibu, tanpa membuang waktu, saya mohon izin langsung saja untuk share screen. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan ini pertama-tama saya akan menyampaikan sedikit gambaran umum tentang aplikasi gaji PPNPN modul web ini. Yang mana dasar hukum dari penerbitan aplikasi ini adalah PMK nomor 204 tahun 2020 tentang floating pembayaran dalam rangka pembayaran APBN melalui platform pembayaran pemerintah. Yang kedua yaitu Perdirjen Pembendaraan nomor per 24 PB 2020 tentang tata cara pelaksanaan pembayaran belanja pegawai gaji dengan menggunakan aplikasi gaji modul Satker berbasis web. Jadi pada modul ini yang perlu kita perhatikan adalah penggunaan aplikasinya akan direncanakan berbasis web semua Bapak Ibu. Yang kedua merupakan modul dari aplikasi gaji Satker Web. Yang ketiga interkoneksi langsung dengan Sakti. Jadi pada implementasi awal aplikasi ini direncanakan akan dibagi menjadi dua, yaitu pertama untuk Satker Piloting tahun 2022 Kementerian Keuangan, sedangkan untuk Bapak Ibu Satker lain yang non Kementerian Keuangan ini kami sediakan juga versi desktopnya. Untuk database dari aplikasi ini langsung akan interkoneksi dengan Sakti. Nah, berikutnya yaitu tentang terkait user. User untuk penggunaan aplikasi ini, yaitu untuk setiap Satker akan diberikan dua role user, yaitu yang pertama user sebagai operator Satker, yang kedua user PPK Satker. Sedangkan nanti di KPPN kami akan ada user admin, user FO seksi pencairan dana, dan user kepala seksi pencairan dana. Jadi nantinya Bapak Ibu harus memastikan pada kedepannya ketika aplikasi sudah launching untuk memastikan pendaftaran user, operator, dan user PPK masing-masing akan kami informasikan lebih lanjut nantinya. Nah, ini untuk Satker Piloting. Yang harus dipastikan yang pertama adalah Bapak Ibu semua untuk Satker Piloting maupun non-piloting harus memiliki user Digit. Jadi pertama-tama kita harus registrasi dulu ke aplikasi Digit Kemenq. Untuk registrasinya, Bapak Ibu bisa langsung ke situs digit.kemenq.co.id dan langsung diikuti isi data masing-masing, mengisi surat pernyataan, isi email dan nick-nya. Dan ini harus diperhatikan ya Bapak Ibu. Pengisian nick dan email harus benar-benar valid, tidak boleh sampai ada kesalahan isi. Biasanya kita kebanyakan kesalahan isi nick itu di bagian ujungnya Bapak Ibu, bagian akhirannya. Kita ingat sama-sama bahwa akhiran nick itu tidak ada yang berakhir 000 gitu. Pasti ada ujungnya 001, 02, dan sebagainya. Jadi dipastikan bahwa nick-nya ini sudah benar-benar sesuai dengan yang ada di nomor KTP Bapak Ibu. Dan emailnya nanti juga akan digunakan untuk aktivasi atau verifikasi user. Jadi pastikan emailnya benar-benar aktif, atau mungkin bisa dipastikan lebih dahulu, coba login ke emailnya, apakah masih bisa dibuka, atau mungkin kita lupa email. Kalau lupa email, mungkin bisa dibuat email yang lain untuk memastikan kalau kita bisa menerima link aktivasi user. Nah, berikutnya setelah Bapak Ibu berhasil membuat user, sudah bisa login ke aplikasi Digit, nantinya Bapak Ibu bisa langsung melakukan pengajuan kewenangan ke aplikasi gaji PPNPN. Nah, seperti yang tadi dijelaskan bahwa setiap user nanti akan ada minimal dua user, yaitu user operator dan user PPK. Dua-duanya harus aktif. Nah, jadi setelah memiliki akun Digit, dua-duanya masing-masing bagi operator dan sendiri juga untuk PPK, selanjutnya mengajukan pengajuan kewenangan ke aplikasi gaji PPNPN, mengisi formulir yang disediakan, serta mengupload dokumen penunjukan. Nanti akan diinformasikan lagi lebih lanjut terkait format surat penunjukan sebagai operator dan juga sebagai PPK Satkernya. Setelah diupload semuanya, nanti akan di-approve oleh admin KPPN. Nah, selanjutnya, ini khusus yang untuk Satker Piloting. Saat ini Bapak Ibu, ini Satker yang di bawah Kementerian Keuangan. Alur pertamanya yaitu harus melakukan migrasi data. Jadi Bapak Ibu nantinya yang di Satker Kementerian Keuangan wajib melakukan instalasi aplikasi PPNPN Desktop terlebih dahulu untuk melakukan migrasi data. Yaitu alur pertamanya, aplikasi PPN Desktop ini untuk membuat ADK migrasi. Selanjutnya ADK migrasi ini dikirimkan ke KPPN
melalui aplikasi web. Setelah itu akan diproses lebih lanjut oleh KPPN. Nah, ADK migrasi dari Satker piloting yaitu hanya terkait ADK yang digunakan sekali saja dan dan mengandung histori pembayaran tahun, maaf Bapak Ibu ya, ini maksudnya tahun 2021 ya Bapak Ibu. Di sini tertulis pembayarannya historinya tahun 2020. Yang benar adalah ADK migrasinya harus mengandung histori pembayaran tahun 2021 untuk dijadikan sebagai database PPNPN untuk pembayaran gaji tahun 2022. Selanjutnya untuk pembuatan DPP bagi Satker piloting, ini khusus yang di Kementerian Keuangan juga, yaitu alurnya untuk user operator atau staff, yaitu mendapat role sebagai untuk men-setting dan memproses DPP. Setelah memproses DPP, itu user KPPK-nya untuk melakukan cek data dan approval, sedangkan nanti selanjutnya juga user staff atau operator lagi untuk melakukan pengiriman DPP dan cetak DPP. Setelah itu baru akan diproses oleh FO. Jadi untuk settingnya ini apa saja yang harus dilakukan setting oleh operator atau user staff, yaitu settingannya terkait setting anak Satker, identitas Satker, pejabat, UMK, dan penomoran DPP, serta status kawin awal tahun ya Bapak Ibu. Sedangkan nanti dari FO akan melakukan pengecekan atau verifikasi terkait dibayarkan atau belumnya untuk masing-masing pegawai, serta jumlah DPP yang jumlah uang DPP untuk dokumen yang disampaikan. Jadi Bapak Ibu, seperti kita ulang lagi, pemrosesan DPP bagi Satker piloting, yaitu dari user operator memproses DPP setelah ini migrasi data nanti Bapak Ibu ya. Setelah migrasi data, user operator memproses DPP, selanjutnya akan dilakukan approval oleh user PPK. Setelah di-approve, barulah user operator bisa melakukan pengiriman DPP ke KPPN. Dan nantinya setelah verifikasi dan approval dari KPPN, data ini langsung interkoneksi ke database Sakti. Baik Bapak Ibu, selanjutnya untuk Satker non-piloting, yaitu semua Satker non-Kemenq, alurnya pembuatan DPP Januari 2022 ini adalah masih menggunakan aplikasi PPN Desktop juga, yaitu pada aplikasi PPN Desktop yang dilakukan adalah memproses DPP serta membuat ADK migrasi. Jadi berbeda dengan yang Satker Kemenq atau Satker piloting, tadi Satker piloting hanya membuat ADK migrasi saja, sedangkan untuk yang non-piloting, untuk Bapak Ibu pada aplikasi desktop juga melakukan pemrosesan DPP. Nah, DPP sudah diproses pada aplikasi desktop, pada user ini yang non-piloting, itu dikirimkan ke KPPN menggunakan user PPK nantinya ke aplikasi via webnya. Jadi, kalau yang dari Satker piloting hanya membuat DPP saja, sedangkan Bapak Ibu dari Satker non-Kemenq atau non-piloting juga melakukan pembuatan DPP pada aplikasi desktopnya. Nah, setelah itu, DPP dikirimkan ke KPPN, barulah menggunakan aplikasi web. Setelah itu akan dilanjutkan prosesnya oleh FO KPPN hingga menjadi database PPNPN dan diinterkoneksikan ke Sakti langsung. Jadi poinnya pada ADK migrasi yang Satker non-piloting, ADK digunakan pertama kali untuk Satker non-piloting pengiriman data DPP Januari 2022, yang mana ADK ini harus mengandung histori pembayaran tahun 2021. Jadi yang di sini tampilannya juga kita ingat ya Bapak Ibu, yang dimaksud adalah histori pembayaran tahun 2021, bukan tahun 2020. Nah, selanjutnya pembuatan DPP Januari 2022 itu masih menggunakan desktop dan dikirimkan dengan ADK migrasi. Nah, jadi untuk yang Januari 2020 ini dikirimkannya bersamaan dengan ADK migrasi khusus Satker yang non-piloting. Sedangkan Satker piloting atau Satker Kemenq hanya mengirimkan ADK migrasi saja yang dari PPN dan desktopnya. Selanjutnya, nah tadi ini seperti yang saya jelaskan, bahwa setelah DPP dibuat, itu yang upload adalah user PPK. Nah, jadi yang tadi itu, kalau yang Satker piloting, seterusnya dari Januari dan seterusnya, itu menggunakan PPNPN yang versi web. Untuk Satker yang non-piloting, itu
Februari dan seterusnya masih menggunakan yang versi desktop. Jadi setelah diproses DPP menggunakan aplikasi PPNPN desktop, DPP-nya diupload ke aplikasi web menggunakan user PPK untuk diproses lebih lanjut oleh FOKPPN. Nah, baik Bapak Ibu, poin-poin penting tentang aplikasi PPNPN ini adalah secara garis besar yang harus diperhatikan adalah kita harus memastikan bahwa setiap kita di server masing-masing sudah memiliki user. Jadi seperti tidak dijelaskan tadi bahwa penggunaan login aplikasi PPNPN ini menggunakan single user. Jadi semuanya menggunakan digit Bapak Ibu. Jadi sebelum bisa masuk ke aplikasi PPNPN, pastikan kalau kita semua sudah mempunyai aplikasi digit, khususnya untuk operator dan PPK. Selanjutnya, itu nomor 2, pastikan bahwa untuk pertama kali ini kita sudah melakukan upload ADK migrasi, yang mana ADK migrasi ini dibuat menggunakan aplikasi yang versi desktop. Selanjutnya terkait registrasi user. Nah, ini untuk registrasi user pada akun digit. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, jadi supaya bisa melakukan registrasi atau mengajukan hak akses pada aplikasi PPNPN web, Bapak Ibu harus memiliki aplikasi digit terlebih dahulu. Alurnya bisa langsung registrasi ke digitkemenq.go.id. Di sana tinggal isi datanya dan pastikan bahwa nick-nya dan alamat email yang sama. Dan setiap nick itu tidak akan bisa didaftarkan 2 kali. Jadi apabila nantinya Bapak Ibu sudah muncul notifikasi sudah terdaftar gitu, itu berarti nick-nya sudah pernah didaftarkan. Jadi ingat-ingat kembali apabila sudah pernah mendaftarkan di aplikasi digit sebelumnya. Jadi cukup satu aja aplikasi digitnya. Maksudnya cukup satu saja user di aplikasi digitnya. Nah, setelah melakukan pendaftaran di situs digit, Bapak Ibu akan menerima email aktivasi ke alamat email yang didaftarkan. Jadi pastikan alamat email yang bisa dibuka. Seperti contoh ini akan dapat email dari digitaltreasury@kemenq.go.id. Silakan klik link aktivasinya dan akun digit Bapak Ibu sudah bisa digunakan. Nah, setelah user digitnya sudah bisa digunakan, Bapak Ibu nantinya bisa langsung ke situs PPNPN web untuk mengajukan setelah akun digitnya selesai dan bisa digunakan, Bapak Ibu bisa mengajukan hak akses nantinya ke aplikasi PPNPN web. Dan nanti ini pada saat pengajuan hak akses, Bapak Ibu harus melampirkan dokumen penunjukan dari satker masing-masing. Nanti format suratnya akan kami informasikan lebih lanjut Bapak Ibu. Nah, setelah Bapak Ibu mendaftarkan, itu nanti akan masih menjadi usernya masih nonaktif ya Bapak Ibu, seperti contohnya ini. Ini ada keterangan setelah daftar itu masih posisi statusnya nonaktif, dan setelah di-approve oleh KPPN dan memperhatikan surat penunjukan yang sudah di-upload, nantinya akan di-approve oleh admin KPPN. Setelah di-approve, barulah user aplikasi web PPNPN bisa digunakan. Selanjutnya untuk upload ADK migrasi dan bulanan. Nah, ADK migrasi starter piloting. Jadi langkah-langkah utamanya itu yang pertama harus membuat ADK kiriman lintas tahun dari aplikasi SAS 2021. Yang kedua, melakukan instalasi aplikasi desktop PPNPN 2022. Yang ketiga, melakukan restore ADK lintas tahun pada aplikasi desktop PPNPN 2022. Yang keempat, melakukan setting data untuk tahun 2022. Dan yang kelima, membuat ADK migrasi PPNPN ke aplikasi web PPNPN. Jadi, untuk satker piloting, ADK migrasinya dibuat di aplikasi PPNPN 2020 yang nantinya bisa di-download aplikasi desktopnya ini di situs hi.kemenq.
Nah, sebelum mengirimkan ADK migrasi, pastikan bahwa ADK migrasi sudah berisi data historis pembayaran tahun 2021 ya Bapak Ibu. Nah, di sini ya dipastikan datanya itu adalah data historis pembayaran yang tahun 2021, bukan yang tahun 2020. Yang kedua, ADK migrasi berisi data pegawai dan keluarga yang akan diproses daftar gajinya pada tahun 2022. Yang ketiga, ADK migrasi cukup dikirimkan sekali saja pada aplikasi web. Sebelum mengirimkan ADK, mohon dipastikan juga data sudah benar. Jadi untuk yang Satker Piloting atau Satker Kemenkyu, batas penggunaan aplikasi PPNPN desktopnya hanya sebatas untuk membuat ADK migrasi saja. Selanjutnya kita menggunakan yang versi web. Nah, seperti ini nanti prosesnya di Bapak Ibu setelah menginstal aplikasi PPNPN 2022. Jadi kurang lebihnya aplikasi PPNPN 2022 ini nantinya akan seperti aplikasi SAS juga Bapak Ibu. Jadi ini bisa dibilang bahwa aplikasi PPNPN versi desktopnya tahun 2022 ini seperti aplikasi SAS yang kita hilangkan semua modulnya. Kita sisakan hanya terkait modul PPNPN saja. Jadi kurang lebih nanti tata cara pembuatannya masih sama seperti aplikasi SAS ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu akan melakukan setelah rangkaian tadi, kita ke menu PPNPN, utility dan kirim data migrasi web, dan pastikan bahwa datanya sudah mengandung data tahun 2021, lokasinya dipastikan juga, nanti untuk pembuatan ADK-nya akan masuk ke folder sesuai yang kita setting di lokasi ini. Nah, sedangkan untuk ADK migrasi Satker Piloting atau Satker lainnya selain yang Kemenkyu, untuk Bapak Ibu semuanya selain Kementerian Keuangan, langkah-langkah utamanya adalah yang pertama, membuat ADK kiriman lintas tahun dari aplikasi SAS 2021. Yang kedua, melakukan instalasi aplikasi desktop PPNPN 2022. Ketiga, melakukan restore ADK lintas tahun pada aplikasi desktop PPNPN 2022. Keempat, melakukan setting data untuk tahun 2022. Kelima, membuat data DPP bulan Januari 2022. Jadi ya, di sini ada letak perbedaannya Bapak Ibu ya antara yang non piloting dengan piloting. Jadi kalau piloting itu hanya sekedar membuat ADK migrasi, dan untuk Bapak Ibu yang non piloting itu juga membuat DPP yang bulan Januari 2022 juga pada aplikasi versi desktopnya. Nah, selanjutnya yang keenam, membuat ADK migrasi PPNPN ke aplikasi web PPNPN. Jadi setelah dibuat ADK DPP Januari di versi desktop, barulah diupload ke versi web PPNPN yang menggunakan user PPK nantinya. Dan yang ketujuh, proses pembuatan DPP bulan Februari 2022 dan seterusnya masih dilakukan dengan menggunakan aplikasi PPNPN versi desktop 2022. Nah, jadi untuk Bapak Ibu yang di Satker non-Kemenkyu atau non-piloting, ini pembuatan DPP-nya dan masih seterusnya masih menggunakan aplikasi desktopnya. Jadi hanya upload-nya saja nanti yang menggunakan versi web. Nah, sebelum melakukan kirim data migrasi, pastikan bahwa ADK migrasi sudah berisi data historis pembayaran tahun 2021 dan penghasilan Januari 2022. Jadi Bapak Ibu yang non-piloting, pastikan juga ADK-nya ini sudah mengandung data migrasi dan juga data DPP tahun DPP Januari tahun 2022-nya. Selanjutnya, dibentuk sekali saja dan kirimkan bersamaan dengan penghasilan Januari 2022 ke PPNPN. Jadi yang diupload itu nanti ADK cuma satu. Untuk yang piloting hanya sekedar ADK migrasi, sedangkan untuk Bapak Ibu yang non-piloting, itu selain ADK migrasi, selain ADK migrasi juga ada ADK, diisinya itu adalah ADK migrasi dan data DPP-nya yang tahun 2022 Januari. Nah, selanjutnya ADK bulanan Satker non-piloting. Nah, jadi kan untuk Januari kita buat DPP-nya bersamaan dengan ADK migrasi. Nah, untuk seterusnya Februari dan seterusnya itu DPP bulanannya tetap menggunakan aplikasi versi desktop untuk Bapak Ibu yang non-piloting. Jadi tampilannya seperti yang ini, yang kurang lebihnya nanti masih sama dengan aplikasi SAS yang biasanya saja. Jadi seperti yang dijelaskan tadi bahwa aplikasi PPNPN versi desktop ini bisa dibilang seperti aplikasi SAS yang dihilangkan semua modulnya dan disisakan modul pembayaran PPNPN-nya saja, Bapak Ibu.
setelah memproses DPP gaji bulanan di aplikasi desktop, selanjutnya ADK bulanannya diupload ke versi web. Jadi langkah-langkahnya adalah membuat ADK bulanan. Setelah ADK bulanan dan seperti ini Bapak Ibu, sudah disediakan menu kirim ADK bulanan ke web. Setelah diupload ke web, baru nantinya akan diproses oleh FO KPPN. Nah, untuk ADK bulanan satker non piloting, Bapak Ibu juga harus lakukan settingan anak satkernya juga ya Bapak Ibu. Pilih DPP bulan Februari 2022 dan klik tombol kirim ADK. Nah, ADK bulanan satker non piloting yang harus diperhatikan pertama adalah ADK bulanan perlu dibuat oleh satker non piloting untuk menyampaikan data ke database aplikasi PPNPN Web. ADK setiap bulan terhitung bulan Februari 2022 harus disampaikan ke web agar data dapat diproses menjadi SPP oleh aplikasi Sakti. Jadi yang bulan Februari dan seterusnya itu tetap menggunakan aplikasi desktop dan pengirimannya menggunakan aplikasi versi web untuk nantinya diproses oleh KPPN dan diinterkoneksikan ke data Sakti. Yang kedua yaitu mengandung data keluarga dan kontrak sesuai dengan pegawai yang diproses pada DPP. Seperti tadi Bapak Ibu dipastikan bahwa data keluarga ini sudah disetting untuk data keluarga awal tahunnya pada satker Bapak Ibu masing-masing. Nah, kurang lebihnya nanti pada aplikasi web seperti ini tampilannya Bapak Ibu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jadi kalau kita review kembali, nantinya aplikasi PPNPN ini masih mirip-mirip ya Bapak Ibu dengan aplikasi SaaS yang biasanya. ADK migrasi dikirimkan menggunakan aplikasi PPNPN versi desktop oleh semua satker, tetapi untuk yang satker piloting atau satker Kemenkyu itu hanya sekedar mengirimkan saja, sedangkan DPP nantinya dibuat melalui aplikasi versi web. Sedangkan Bapak Ibu yang satker non-piloting atau non-Kemenkyu, untuk yang pertama kali, untuk gaji Januari, itu ADK-nya terkait dua isian, yaitu ADK migrasi, dan di dalamnya juga sudah ada mengandung DPP pembayaran gaji PPNPN yang Januari. Nah, untuk seterusnya, satker piloting atau satker Kemenkyu akan terus menggunakan aplikasi yang versi web, sedangkan Bapak Ibu yang non-piloting, pembuatan DPP masih tetap menggunakan aplikasi versi desktop, sedangkan pengirimannya ke KPPN barulah menggunakan aplikasi yang versi web. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan jagalnya saya mohon maaf. Saya Hadid Fadillah, dengan ini mohon undur diri. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.